Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 mata kuliah Ekonomi Digital dan Kreatif akan mempresentasikan hasil diskusi kami bertemakan makanan yang bernama Banana Coklat, yang beranggotakan Dia Ayu Mamudati sebagai pemateri 2, Alifah Nur Aini sebagai pemateri 3, dan saya Syara Nur Azizah sebagai moderator sekaligus pemateri 1. Baik, saya akan memaparkan materi pertama. Latar belakang, UMKM atau sering disebut dengan usaha mikro kecil dan menengah mempunyai peran yang sangat penting dalam memajukan dan mendorong perekonomian suatu negara. Bagi Indonesia sendiri, UMKM mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Dengan adanya UMKM di Indonesia, dapat mengurangi pengangguran yang diakibatkan tidak terserapnya angkatan kerja dalam dunia kerja. Peran UMKM yaitu begitu penting bagi perekonomian Indonesia, membuat pemerintah Indonesia terus berupaya mendukung UMKM untuk terus maju. Dukungan pemerintah Indonesia salah satunya berupa dukungan finansial dan kelengkapan bahan baku melalui badan usaha milik negara BUMN. Namun dukungan tersebut masih belum mampu untuk membuat UMKM menjadi lebih kuat. UMKM kuliner yang tidak dapat terpisahkan dari pertumbuhan perekonomian masyarakat Indonesia. Bicara mengenai UMKM makanan, banco atau sering disebut banana coklat, maka kita harus tahu tentang makanan tersebut. Makanan ini adalah jajanan manis yang disukai semua kalangan masyarakat, terbuat dari potongan pisang dan selai coklat. Banco atau banana coklat ini hampir identik dengan turun Filipina yang sebenarnya adalah pisang lumpia. Hanya saja dalam versi Indonesia ini kandungan coklatnya wajib bukan opsional. Cara membuat banana coklat ini terbilang simpel dan bahannya mudah dicari. Cemilan manis ini pun bisa dijadikan menu jualan karena bahan utamanya murah dan modalnya tidak terlalu banyak. Adapun visi misi dari banco atau banana coklat. Visi pertama yaitu memenuhi kebutuhan jajanan masyarakat sehingga dapat mengenyangkan dan membuat mood booster. Yang kedua, menyediakan banco atau banana coklat dengan beberapa varian rasa yang halal, lezat dan berkualitas. Yang terakhir, dikenal luas dan mendapatkan persepsi positif untuk banco atau banana coklat berbagai kalangan. Dan misinya pertama, menyediakan kualitas produk yang terbaik dengan terus meningkatkan kreativitas dalam produk makanan. Yang kedua, menyediakan makanan sehat, enak, terkenal, dan tentunya berkualitas tinggi. Ketiga, membuat produk yang selalu bervariasi secara berkala supaya konsumen tidak bosan dan selalu datang untuk mencicipi varian baru yang disediakan. Yang keempat, menggunakan bahan-bahan dasar dengan kualitas terbaik untuk banco atau banana coklat terbaik. Kelima, selalu mengikuti perkembangan zaman untuk setiap usaha dan menyesuaikan dengan keinginan pasar. Dan yang terakhir, harga yang diberikan adalah yang paling terjangkau untuk semua kalangan. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Kemudian yaitu ada ruang lingkup. Dari dahulu hingga sekarang, banco atau banana coklat ini hal yang dinamis atau terus berkembang. Karena makanan ini adalah hal yang dikembangkan dan tidak memiliki patokan tertentu hingga hal ini mungkin terjadi. Seiring dengan majunya peradaban kuliner juga yang berkembang bersama dengan itu. Berawal dari satu bahan yang sama tetapi dapat menghasilkan masakan yang berbeda dengan bumbu yang berbeda dan cara mengolah yang berbeda. Menghasilkan cita rasa yang nikmat menjadi salah satu tujuan utama masakan itu tersebut. Namun tidak banyak masyarakat yang dapat menghasilkan makanan dengan cita rasa demikian. Tetapi bagi mereka dapat menghasilkan cita rasa makanan yang nikmat, tidak jarang mereka mengambil kesempatan untuk mengkomersilkan kuliner mereka. Kemudian ada analisis persaingan usaha. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Bahan-bahan yang digunakan dalam produk banco ini menggunakan bahan berkualitas serta fresh. Tersedia dalam berbagai varian rasa yang menggugah selera. Kemudian ada pengemasan produk yang praktis, membuat menarik pembeli serta efisien. Kemudian ada harga yang ramah di kantong pelajar serta mahasiswa. Kemudian ada weakness atau kelemahan. Produk banco yang relatif tidak tahan lama. Kemudian ada harga baku yang biasa tiba-tiba naik. Opportunity atau peluang. Belum banyak jajanan yang bercita rasa manis, disukai berbagai kalangan, bahan yang mudah didapat. Threat atau ancaman, muncul pesaing baru. Kemudian ada kelangkaan bahan baku.
Kemudian ada analis 4P, produk, promotion, price, and place. Produknya yaitu namanya banco atau banana coklat. Kemudian kualitasnya menggunakan bahan yang premium dan rasa yang lezat. Promosinya yaitu kami akan melakukan promosi dengan dua cara, yaitu secara offline atau mulut ke mulut serta online melalui media sosial. Kemudian price-nya yaitu banco ini kami menjual dengan harga mulai dari 3.000 sampai 4.000 per pieces. Untuk place, usaha banco ini adalah usaha rumahan atau homemade, jadi produksi dilakukan di rumah serta untuk penjualan dilakukan di pinggir jalan yang strategis. Materi yang selanjutnya yaitu deskripsi usaha. Banco atau banana coklat ini merupakan cemilan yang terbuat dari pisang dan coklat, di mana dari segi rasa memenuhi rasa enak dan dari segi gizi banco sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen karena mengandung banyak sekali gizi. Dari segi harga dibilang murah, dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat memilih makanan hanya berpedoman pada rasanya yang enak dan murah. Hal inilah yang menjadi prioritas utama mereka dalam membeli makanan. Mereka tidak begitu memikirkan kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut. Untuk itulah kami bermaksud untuk membuat makanan yang memiliki rasa yang enak dan harga yang cukup murah dan aman untuk dikonsumsi karena tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya serta memiliki kandungan gizi yang cukup. Kami akan mengembangkan usaha banco ini karena sebagian dari masyarakat sangat menyukai pisang coklat yang rasanya enak, gurih, dan juga bergizi, dan juga untuk membantu masyarakat yang mempunyai lahan pohon pisang. Yang selanjutnya ada aspek produksi dan permodalan. Alat yang digunakan antara lain kompor, gas, wajan, dan wadah. Yang bahan-bahannya ada pisang kepok, kulit lumpia, mesis, coklat leleh, matcha atau keju, telur, dan minyak goreng. Untuk bagian permodalan, yaitu ada yang satu sisir pisang kepok seharga Rp10.000, 15 lembar kulit lumpia seharga Rp1.500, satu bungkus mesis seharga Rp3.000, coklat leleh seharga Rp3.000, satu butir telur seharga Rp1.500, dan minyak goreng seharga Rp5.000. Dari semua itu di total ada Rp24.000 untuk menghasilkan 15 pieces. Jadi per piecesnya seharga Rp1.600. Yang terakhir ada pemasaran. Sistem pemasaran, kami akan mampu menganalisa keunggulan dan kelemahan pesaing dan sejauh mana kemampuan kami untuk bersaing dengan mereka, baik itu dari sisi harga, pelayanan, maupun kualitas yang kami berikan kepada para konsumen. Kami akan mensurvei dan meneliti pesaing-pesaing bagaimana caranya membuat banco ini agar berbeda dengan banana coklat yang lainnya yang sudah beredar di pasaran. Bukan hanya rasanya saja yang berbeda, namun saya akan membuat banco ini berbeda dari segi packing dan cara pemasarannya juga, yang pasti akan lebih unik daripada yang lainnya. Dengan seperti itu, para konsumen tidak akan mengalami yang namanya kejenuhan dalam mengkonsumsi makanan tersebut. Dengan seperti itu, akan lebih cepat dikenal oleh semua kalangan masyarakat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.